Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bumpi, saya Rindra Ginanjar, presenter kali ini, dan alhamdulillah hari ini saya sudah ada di Keraton Kasepuhan, dan tentunya di samping kiri saya ada Sultan Keraton Kasepuhan. Kita lagi di acaranya Podcast Bumpi TV. Dan hari ini saya senang sekali karena perjalanan yang luar biasa dari Bandung sampai ke Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat ini luar biasa sekali. Ketika saya harus melihat masuk ke gerbangnya, kemudian betapa luasnya, ya kurang lebih sekitar 23 hektar ya. 25 ya. 25 hektar yang ada di lokasi Keraton Kasepuhan ini. Dan tentunya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Sultan Keraton Kasepuhan. Oke. Sultan, boleh perkenalkan diri? Ya. Pertama saya ucapkan selamat datang di Keraton Kasepuhan Cirebon. Okay. Alhamdulillah pada hari ini kita sekarang berada di ruangan namanya Dalam Harum Keraton Kasepuhan Cirebon. Dalam Harum? Iya, betul. Pertama saya jelaskan dulu, saya perkenalkan saya sebagai Sultan Sepuh ke-15. Tentu berdasarkan tradisi turun-temurun, saya menggantikan ayahanda saya yang tahun kemarin wafat, mangkat sebagai Sultan Sepuh ke-14. Alhamdulillah Keraton Kasepuhan Cirebon saat ini sudah berumur 600 tahun. 600 tahun. Berdasarkan tradisi turun-temurun, Keraton Kasepuhan Cirebon masih tetap terjaga. Dari dulu didirikan oleh Syekh Syarif Hidayatullah dan Pangeran Cakrabuana, dan alhamdulillah sampai hari ini kita secara turun-temurun saya Sultan Sepuh ke-15 masih dapat memimpin Keraton Kasepuhan Cirebon. Oke. Sultan, ketika kita berbicara tata letak dan juga Keraton Kasepuhan ini, tata letak dan kemudian alamat lengkapnya nih di mana sebetulnya Keraton Kasepuhan? Kalian banyak yang tahu, ini yang tahunya adalah Keraton Kasepuhan di Cirebon, Jawa Barat gitu kan. Nah, kita banyak yang nggak tahu seperti itu. Ya, yang pertama Keraton Kasepuhan ini letaknya tentu di Cirebon ya. Cirebon ya jelas. Di Cirebon, di mana dulu Keraton Kasepuhan ini merupakan tempat penyebaran Islam yang posisinya yaitu adalah disiarkan oleh Sunan Gunung Jati, di mana 8 wali yaitu ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan 1 wali yaitu ada di Jawa bagian kulon yaitu Sunan Gunung Jati, berada di Keraton Kasepuhan Cirebon ini. Dan Keraton Kasepuhan Cirebon juga berada di pesisir utara yang Jawa Barat, dan ini alhamdulillah dikelilingi oleh tembok bata merah yang usianya tentu tadi saya sudah sampaikan sekitar 600 tahun. 600 seperti tahun. Itu. Okay. Ya. Ini banyak sekali di sini kan ada keragaman budaya, keragaman adat istiadat. Ini yang dipertahankan budaya dan adat istiadatnya di sini seperti apa nih? Iya, Keraton Kasepuhan ini sebagai pusat syiar Islam dibangun tentunya para leluhur kami menggunakan akulturasi budaya. Sehingga kita lihat corak-corak yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon ini sangatlah banyak, mulai dari Cina, kemudian juga Arab, dan berbagai macam yang ada di keraton kalau kita dapat berkunjung ke sini. Ya, salah satunya adalah tentu Keraton Kasepuhan Cirebon ini terdapat museum, di mana museum tersebut tersimpan benda-benda bersejarah mulai dari era para wali, kemudian juga era penjajahan Portugis Belanda, serta era kemerdekaan seperti itu. Kalau di saat sebelum pandemi banyak pengunjung di sini, dalam sehari itu berapa ratus orang, berapa ribu orang datang ke sini? Iya, kunjungan ke Keraton Kasepuhan memang sangatlah banyak, khususnya ya pada bulan Maulid Nabi itu hampir ada 100.000 masyarakat yang tentunya datang untuk ke Keraton Kasepuhan. Dan
rata-rata mungkin setiap bulannya itu sekitar 30.000 wisatawan 30.000. sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Iya. Setelah pandemi ini, apa yang terjadi dengan keraton Kasepuhan? Apakah masih banyak pengunjung yang datang ke sini? Ya, tentunya dengan pandemi ini kita harus terbatas ya. Kunjungan wisatawan juga mulai berkurang, di mana banyak kita yang tadinya ke keraton itu sangat mudah, tapi karena banyaknya penyekatan, jadi sudah tidak lagi menurun drastis, sehingga kunjungan wisatawan pun yang 1.000 hampir 5.000 pun sangat sulit. Sangat sulit itu, ya. Kalaupun yang masuk juga harus melalui protokol kesehatan yang Betul. sangat ketat ya, seperti itu. Kemudian untuk menjaga kestabilan ekonomi dari keraton dan juga sekitarnya seperti apa nih? Ya, alhamdulillah Keraton Kasepuhan ini tentunya mendapat perhatian dari pemerintah, meskipun memang tidak sepenuhnya seperti itu, tetapi karena tingkat kunjungan wisatawan juga yang datang ke sini tentu membeli tiket, sehingga di sini abdi dalam kita masih bisa memberikan paringan namanya. Paringan itu adalah namanya gaji lah kata lainnya seperti gitu ya. itu, walaupun tidak sebesar apa yang mereka harapkan seperti itu. Tapi intinya bahwa sampai sekarang juga tetaplah ada kestabilan ekonomi yang memang tetap berjalan di sini ya. Kemudian di sini kan yang saya tahu, karena ini saya baru pertama nih masuk ke sini, Sultan ya. Artinya bahwa begitu megahnya, kemudian juga saya agak sedikit ternganga ketika ini yang namanya Keraton Cirebon, Keraton Kasepuhan Cirebon ya. Apalagi saya bisa langsung ketemu dengan Sultan ya. Sultan, maaf kalau saya berbicara masalah Sultan. Kan ada bahasa seperti ini, Sultan mah bebas. Apakah memang apakah kita berbicara masalah Sultan? Karena kan ini saya bertemu dengan Sultan asli loh gitu ya. Sultan mah bebas. Dalam artian Sultan mah bebas itu seperti apa sih menurut Sultan yang Kasepuhan ini? Ya, saat ini mungkin di era modern, era milenial, banyak kata-kata yang diciptakan para anak-anak milenial zaman sekarang. Ya, tentunya saat ini saya sebagai Sultan juga tidak menutup hal tersebut. Tentu kita harus bisa bersosialisasi dengan siapapun, sehingga meskipun kita dari menjaga amanah leluhur, tetapi kita tetap bisa bersosialisasi dengan kaum masa kini. Oke, kaum milenial ya. Iya, Oke. Sultan, maaf kalau saya berbicara seperti ini. Ada keterbatasan tidak ketika Sultan yang sebelum menjadi Sultan, kemudian sekarang menjadi Sultan, ada keterbatasan tidak dengan bergaulnya dengan teman-teman yang sebaya atau yang dengan teman-teman dulu itu? Iya, tentunya perbedaannya dulu waktu sebelum menjadi Sultan, saya masih bisalah jalan-jalan kemana-mana, gaul lah gitu ya. Gitu. Tapi tentu tidak ada bedanya, masih sama saja. Cuma perbedaannya adalah kita menjaga amanah leluhur, sehingga kita ini harus menjaga nama baik Keraton Kasepuhan Cirebon, seperti itu. Kalau misalkan ada teman-teman dari Sultan yang ingin ketemu Sultan, apakah memang harus melalui protokoler yang luar biasa atau gimana? Ya, intinya kalau seperti itu, intinya Sultan mah bebas, terserah mereka gitulah. Sultan mah bebas ya. Artinya bisa aja ya, tanpa harus melalui protokol, apalagi teman-teman yang memang sudah dekat gitu ya. Iya. Oke. Kemudian ini yang membedakan keraton di sini dengan misalkan pakaian, gaya hidup, kemudian sifat turun-temurun, ini perbedaannya dengan keraton-keraton lainnya seperti apa? Apa yang membedakan misalkan dengan keraton yang ada di daerah lain lah gitu? Iya, pertama keraton ini berdiri atas ada tradisi yang telah ada dibawa oleh leluhur. Berbeda kita misalkan kalau kita ke Bali, sana, kemudian ke Sumatera, dan kemudian juga ke Sulawesi. Kita ini terdiri dari beberapa kerajaan. Tentu semuanya itu memiliki tradisi masing-masing. Tradisi masing-masing mulai dari pakaiannya. Kalau misalkan di Keraton Kasepuhan seperti ini, tentu di di daerah-daerah lain, keraton lain, tentu pakaiannya berbeda seperti itu. Ya? Okay. Ada korelasi atau koneksi dengan beberapa keraton di luar negeri misalkan, atau di daerah di Indonesia sendiri? Ya, alhamdulillah keraton saat ini tentu menjalin silaturahmi, di mana kita merupakan satu kesatuan di Nusantara, sehingga
kita semua tergabung dalam forum silaturahmi Keraton Senusantara. Dan itu kita sering mengadakan pertemuan, sering mengadakan silaturahmi, kegiatan-kegiatannya tentunya hal tersebut untuk menjaga marwah keraton di Indonesia seperti itu. Ya. Artinya menjaga tetap kebudayaan di budaya dan juga sejarah di Indonesia ya. Betul. Kemudian saya ingin tahu nih, ketika Keraton Kasepuhan ini kan sudah 600 tahun yang lalu. Sekarang kan udah zaman milenial. Ada visi misi ketika menjadi di era milenial ini seperti apa? Misi visinya? Iya, tentu kita sebagai anak muda, generasi penerus bangsa, khususnya masyarakat Indonesia, kita jangan sampailah melupakan sejarah. Karena kita semua ini, masyarakat Indonesia tentu merupakan jati diri bangsa kita, yaitu adalah sejarah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga, melestarikan keraton yang ada di Nusantara ini. Oke. Ya. Apakah memang ini kan era milenial. Sultan sendiri ini sebetulnya zaman milenial ya, masih milenial ya sebetulnya. Usia berapa Sultan? Saya umurnya baru 32 tahun. Baru 32 iya. tahun. Oke, hampir sama dengan saya 30 tahun. Artinya era milenial, kemudian Keraton Kasepuhan ini dipimpin oleh Sultan yang memang baru usia 32 tahun, dan memang ini tetap harus menjaga marwah tadi ya, marwah budaya, adat istiadat yang namanya di Keraton Kasepuhan. Kemudian Sultan, saya ingin tahu secara pribadi dari Sultan, nggak apa-apa ya. Apakah Sultan ketika tadi saya berbicara dengan teman-teman Sultan, kita reunian yuk misalkan, apakah teman-teman memanggil Sultan atau memanggil nama seperti apa gitu? Bebaslah sama mereka. Jadi teman-teman misalkan gini, sekarang teman saya ini jadi Sultan nih, mungkin agak canggung, mungkin agak kagok ya bahasanya. Betul. Apakah teman-teman yang sebaya dengan Sultan, teman-teman ya kuliah, teman-teman SMP, SMA gitu, mungkin pernah nggak ada yang bilang, aduh saya kagok nih agak manggil nama atau gimana, pernah nggak? Semua sama saja, sama saja. Mereka pun dari dulu sampai sekarang menilai saya sama seperti itu. Ya. Cuman mungkin karena tugasnya juga memang banyak di sini, jadi yang biasanya main sama teman-teman sebenarnya agak terbatas mungkin seperti itu ya. Iya. Oke. Kalau dilihat jam kerja, saya berbicara jam kerja ya, maaf, saya berbicara jam kerja. Artinya, apakah ada jam kerja khusus dari Sultan? Misalkan kalau saya sebagai pegawai swasta lah gitu ya, ada teman-teman yang di luar sana sebagai pegawai negeri dan lain-lain, itu kan ada jam kerja khusus ya, dari jam 9 sampai jam 5, dari Senin sampai hari Jumat. Nah, Sultannya sendiri apakah punya jam-jam khusus untuk bekerja, bertemu dengan kalau pendamping di sini itu apa ya? Di dalam staff. Itu abdi dalam staff itu ada jam khusus atau hari khusus gitu? Ya, pertama saya sampaikan dulu bahwa Keraton Kasepuhan ini sekarang ini berbeda dengan dahulu kala yang dulu masih memegang pemerintahan. Saat ini keraton tentu adalah menjalankan, melestarikan adat tradisi, di mana adat tradisinya itu tentu berdasarkan tanggal-tanggal kalender Hijriah, yaitu adalah hari-hari besar Islam, sehingga saat ini ada tradisi tersebut dijalankan, yaitu setiap perayaan hari raya umat Islam seperti itu. Oke. Jadi artinya memang ada waktu-waktu tertentu ya di situ ya. Kemudian kalau hari-hari biasa, misalkan dari Senin sampai Sabtu sampai Minggu itu? Ya, tentu aja, di tengah kesibukan, tentu biasanya ada aja yang ingin bertemu masyarakat, mulai dari pedesaan yang dulu sering ke keraton untuk dapat sowan bersama sultannya seperti itu. Okay. Saya sebetulnya ini sangat bangga, sangat senang. Artinya begitu tiba-tiba saya pertama datang ke sini, kemudian langsung bertemu dengan Sultan, agak sedikit kaget saya. Kagetnya, ini mimpi atau tidak ya? Gitu. Sama. Tapi ternyata teman-teman, ini mungkin saya sedikit ada kagok, agak gimana ya, agak gemeteran saya di pinggir saya ini Sultan yang sudah beneran ya. Oke, Sultan, berbicara masalah Keraton Kasepuhan ini, artinya banyak hal yang memang
sesuatu yang memang tidak diketahui oleh masyarakat. Ada hal yang sedikit saja yang mungkin masyarakat akan lebih tahu tentang Keraton Kasepuhan ini. Ada hal satu hal yang unik aja di sini, apa gitu? Iya, Keraton Kasepuhan ini tentunya salah satunya menyimpan namanya kereta kencana. Kereta kencana. Kereta kencana. Nah, itu tentunya kereta kencana itu buatan asli putra daerah orang Cirebon asli. Berbeda dengan kereta kerajaan lain yang bergayanya mereka bergaya Eropa ya. Nah, namanya itu adalah di museum, terdapat di museum, yaitu adalah namanya kereta Singa Barong. Singa Barong. Itu udah berapa lama? Iya, umurnya ya hampir seperti 600 juga? 600 tahun seperti itu. Oke, dan itu masih tersimpan baik Masih di sini? tersimpan. Oke. Ada waktu-waktu tertentu nggak digunakan kereta itu? Iya, karena saat ini tentunya kereta Singa Barong sudah tidak sudah sangat tua, sehingga kita dibuatkan duplikatnya. Iya, sebagai kalau kita akan ada festival keraton, agar tentunya masyarakat masih dapat melihat kereta tersebut. Oke. Ya. Jadi artinya si kereta itu bisa langsung dipakai untuk keliling keluar keraton, bisa ya? Betul. Oke, ada waktu-waktu tertentu juga mungkin di situ ya. Iya. Oke. Kemudian ini kan ada benda-benda pusaka yang memang dilestarikan di sini. Ya. Salah satu benda pusaka yang memang menjadi ciri khas dari Keraton Kasepuhan ini apa? Ya, benda-benda pusaka tentunya Keraton Kasepuhan Cirebon semenjak museum kita ini adalah museumnya baru ya. Kemarin 2017 alhamdulillah diresmikan oleh Bapak Presiden. Jadi yang tadinya barang-barang yang disimpan di di dalam keraton, di kamar pusaka, alhamdulillah sekarang bisa diperlihatkan di museum yang baru ini. Dan itu di situ kita bisa lihat jubah Sunan Gunung Jati. Jubahnya. Iya, kemudian jubah Putri Ongtin yang tadinya mungkin belum kita bisa perlihatkan seperti itu. Baru beberapa tahun ini baru diperlihatkan jubah-jubah itu. Nah, saya penasaran, Putri Ongtin itu siapa sebenarnya? Sejarahnya itu seperti apa? Putri Ongtin adalah merupakan istri Sunan Gunung Jati. Istri Sunan Gunung Jati yang berasal dari Cina. Negeri Cina. Iya. Oke. Nah, ini di sini kan ada tempat-tempat yang memang bisa dikunjungi dan tidak semua masyarakat bisa mengunjungi itu ya. Artinya ada tempat yang memang untuk umum, ada tempat yang memang untuk khusus ya. Nah, ada tempat khusus itu apa aja yang memang ada di Keraton Kasepuhan ini? Iya, Keraton Kasepuhan Cirebon ini ada tiga tempat yang sangat sakral di Cirebon ini. Salah satunya adalah Keraton Kasepuhan Cirebon ini sebagai rumahnya Sunan Gunung Jati. Kemudian Masjid Agung Sam Cipta Rasa sebagai masjidnya para wali. Masjidnya para wali. Iya, kemudian makam Sunan Gunung Jati sebagai makamnya dari Sunan Gunung Jati, seperti itu. Dan di Keraton Kasepuhan ini juga di mana dulu Sunan Gunung Jati memerintahkan sebagai pemimpin dan juga menyebarkan Islam, sehingga kita tahu nanti di situ ada namanya adalah Dalam Agung Pakungwati. Dalam Agung Pakungwati. Di situ ada tempat berwudunya Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih dapat lihat dan sisa-sisa sejarah tersebut. Oke. Berbicara masalah masjid tadi apa? Sang Cipta Rasa. Sang Cipta Rasa. Iya. Yang saya tahu, yang saya pernah baca bahwa di masjid ini ada satu keunikan, dan keunikan ini adalah ketika azan di Jumat ya, di hari Jumat, pas Jumatan itu 7 orang ya. Betul, ajan pitu namanya. Ajan pitu. Pitu itu berarti kan 7 ya? Iya. Oke. Ini memang dari zaman 600 tahun yang lalu memang sudah seperti itu yang sampai sekarang dipertahankan seperti itu. Betul. Oke. Iya. Tujuannya seperti apa sih? Ada tujuan khusus nggak? Atau memang sudah dari awal seperti itu? Kemudian apakah memang ada misal ini ya? Ada tujuan khusus untuk zaman dulu kan perbedaan dengan zaman sekarang kan berbeda. Seperti apa? Iya. Pertama dulu ini keraton ini menggunakan akulturasi budaya dan kemudian juga berdasarkan cerita pun bahwa dulu itu untuk mengusir wabah penyakit sehingga
muajinnya itu terdapat 7 orang seperti itu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa pertahankan. Ya. Oke, 7 orang ya. Ajan Pitu namanya. Ajan Pitu. Oke, saya baru tahu. Yang saya cuman baca sejarah yaitu adalah ajan 7 orang, dan ternyata ini namanya ada Ajan Pitu ya. Oke, ini dia sahabat Bumpi. Artinya banyak sejarah, banyak hal yang memang kita tidak tahu tentang keunikan dan juga adat dan juga budaya yang ada di Keraton Kasepuhan ini. Sahabat Bumpi, Bumpi TV ini adalah salah satu turunan dari Bumpi Center. Bumpi ini adalah badan usaha milik pesantren Indonesia. Dan ini adalah kita lagi podcast di Bumpi TV ini. Nanti bisa dilihat hasil dari wawancara kita di Bumpi TV ya. Jangan lupa teman-teman sahabat Bumpi untuk subscribe dan juga like, dan juga ini teman-teman dari Sultan ini ketika ini udah jadi pasti akan dikirim linknya untuk nontonnya. Oke. Sultan, kalau berbicara masalah pesantren, dukungan dan juga istilahnya support dari keraton ini yang ke pesantren-pesantren yang ada di Cirebon ini seperti apa? Iya, tadi saya sampaikan bahwa keraton ini didirikan sebagai pusat syiar Islam. Pusat syiar Islam. Posisinya di Cirebon ini terdapat banyak sekali pesantren. Oleh karenanya keraton saat ini tentu haruslah berjalan bersama-sama dengan pesantren agar tentu sejalan dengan amanah leluhur kita, yaitu adalah Syekh Syarif Hidayatullah, yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, oke. Dan alhamdulillah juga saya dari Bumpi Center ini adalah badan usaha milik pesantren, dan tujuannya juga untuk pengembangan dari pesantrennya sendiri. Dan tujuan saya datang ke sini adalah salah satunya adalah bertemu dengan Sultan, kemudian ada satu pelatihan barista untuk pesantren sebetulnya itu. Nah ini kan salah satunya ini yang akan kopi ini, Bumpi ini. Ini salah satu produk dari Bumpi Center ya. Oke. Dan makanya kami mengadakan pelatihan barista ini adalah salah satu bentuk dari pengembangan dari kemandirian untuk pesantren seperti itu. Dan alhamdulillah juga dari Keraton Kasepuhan ini luar biasa dukungan ke pesantrennya ya. Oke. Sahabat Bumpi, obrolan kita memang sangat menarik dan kayaknya nggak cukup untuk kita berbicara masalah kesultanan ini, masalah Sultan ke Keraton Kasepuhan ini dalam sehari, karena saya sebenarnya pengen jalan-jalan dengan Sultan, cuman kan saya nggak mungkin ngajak. Pertama tentunya sekarang udah di era milenial ya. Tentu ada tradisi yang dulunya masih ada, tentu sampai saat ini masih ada yang dijalankan, tapi juga ada yang sudah tidak dijalankan seperti itu, sehingga ya saya sama saja seperti yang lain seperti itu, tetap bisa jalan-jalan bersama siapapun. Jalan-jalan ya. Oke, kalau begitu saya ajak jalan bisa dong. Bisa. Ajak ngopi lah nanti kita ngopi bareng. Ngopi bareng nih. Siap. Oke. Abdi dalam yang memang mendampingi Sultan ini ada berapa orang? Ada berapa banyak di sini? Iya. Abdi dalam dari Keraton Kasepuhan Cirebon ini posisinya dari berbagai desa-desa yang ada di wilayah Cirebon Raya bisa dibilang. Ini maksudnya kota berarti ya? Masih kota iya. Jadi kita bisa, apalagi kalau bulan Maulid Nabi ya. Bulan Maulid Nabi itu dari berbagai desa mereka tanpa dengan pengabdiannya mereka datang ke keraton, mulai dari berbagai macam, mulai dari membawa beras, hasil bumi seperti buah-buahan, hasil panennya seperti itu untuk diserahkan kepada Sultan seperti itu. Nah, paling puncaknya itu adalah di bulan Maulid Nabi itu. Di bulan Maulid sangat ramai. Sangat ramai. Jadi mulai biasanya mereka datang dari dari Indramayu, kemudian dari Subang, lalu juga dari Brebes dan daerah-daerah yang tentunya dulunya masih sejarahnya masih terikat dengan Keraton Kasepuhan Cirebon sebenarnya. Oke. Salah satu dukungan dari pemerintah Indonesia, pemerintahan itu seperti apa ke Keraton Kasepuhan ini? Iya, pertama adalah Keraton Kasepuhan ini tadi merupakan cagar budaya peninggalan yang tentunya sampai saat ini haruslah dirawat oleh dijaga oleh semua stakeholder. Dan alhamdulillah bentuk perhatian
Bapak Gubernur selaku pimpinan dari Provinsi Jawa Barat, tentu terhadap Keraton Kasepuhan sangatlah tinggi kemarin. Mulai dari nanti ada revitalisasi keraton, alun-alun keraton, dan itu adalah salah satu bentuknya seperti itu. Salah satu bentuknya. Iya. Oke. Kemudian dukungan dari masyarakat sekitar juga ini sangat luar biasa ya untuk keraton ini. Artinya tidak pernah kesinambungan, kemudian sinergitas dengan keraton dengan masyarakat setempat juga memang sampai sekarang terjalin ya. Sultan, saya berbicara masalah Keraton Kasepuhan ini memang luar biasa. Banyak hal yang ingin saya tanyakan, tetapi ini waktu juga memang tidak bisa, ini agak terbatas ya. Dan ini podcast pertama Bumpi TV loh, langsung dengan Sultan. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan juga like Bumpi TV. Dan episode pertama ini kita langsung dengan Sultan ke-15 di Keraton Kasepuhan ya. Terima kasih Sultan obrolan kita hari ini. Sama-sama. Mungkin nanti kita ada episode kedua, ketiga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nanti kita ngobrolnya di tempat ngopi aja nggak apa-apa kali ya? Boleh sambil ngopi-ngopi ya. Oke, terima kasih Sultan. Ya, sama-sama. Terima kasih bisa meluangkan waktu dengan kami dari Bumpi TV untuk ngobrol di sini tentunya. Dan ini salah satu produk dari Bumpi Center ya, badan usaha milik pesantren Bumpi Coffee ya. Ini ya. Saya serahkan boleh? Ya. Ya. Saya serahkan langsung ke Sultan. Ini baik. Salah satu bentuk bukan apa ya? Terima kasih kami bukan juga lah. Ini adalah salah satu bentuk yang memang bentuk produk dari Bumpi Center, badan usaha milik pesantren, dan ini adalah Bumpi Coffee-nya. Baik, diterima nih. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih Ya. Sultan. Dan sahabat Bumpi TV, jangan lupa sekali lagi like dan subscribe obrolan podcast dengan Sultan ini. Sultan, ada yang ingin disampaikan ke masyarakat Jawa Barat, masyarakat Indonesia? Silakan. Dan juga untuk pesantren. Iya, mari saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya semua teman-teman yang menyaksikan Bumpi TV untuk sama-sama melestarikan sejarah, yaitu keraton yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih dapat saksikan peninggalan sejarah tersebut. Oke. Ya. Terima kasih. Dan nanti kita ketemu lagi di episode podcast selanjutnya. Dan insya Allah ada episode 2. Kita akan ngopi bareng dengan Sultan. Mudah-mudahan di tempat ngopi kita ngobrolnya. Oke, terima kasih. Saya Rindra Ginanjar dan juga Sultan Kasepuhan, Keraton Kasepuhan yang ke-15. Saya undur diri dan nanti kita ketemu lagi di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.